Orang muda ini sangat merindukan pertemuan-pertemuan. Mereka harus sadar bahwa peran orang muda ini sebagai masa kini dan masa depan gereja. Jangan api yang sudah menyala tiba-tiba padam, lalu kita pusing lagi harus menyalakannya seperti apa. Kalau nggak banyak yang baru, nggak Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Medan namanya. Asik. Halo teman-teman, hari ini berjumpa lagi dengan aku Epifania Bulele di Kokes Kobar Podcast. Hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu teman kita. Siapakah dia? Halo. Halo Kak Vero. Halo juga Epi. Teman-teman, ini Kak Vero, salah satu pengurus Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Medan. Teman-teman udah pada kenal nggak? Kalau nggak kenal, ayo kita kenalan sama Kak Vero. Boleh. Oke. Nah, Kak Vero, terima kasih sudah mau datang ke Kokes, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman muda di luar sana begitu ya. Iya. Kak Vero, apa sih kesibukan kakak akhir-akhir ini? Sangat sibuk sekali. Ya, bekerja, saat ini sedang bekerja. Oke, nah Kak Vero kan sebagai pengurus di Komisi Kepemudaan nih. Betul. Dan aku melihat sendiri sih kakak sibuk, waduh, membagi manajemen waktu. Kak Vero sangat oke teman-teman. Oh, iya. Kita harus belajar banyak nih sama Kak Vero nih. Nah, aku lihat juga kakak sibuk di Komkep, terus di OMK gitu ya. Iya. Di Komkep dan di OMK gimana sih Kak membagi waktunya ini? Iya, sebenarnya bingung juga ya membaginya, cuman prioritas saja. Yang mana Prioritas lebih ya. prioritas mungkin itu yang kita dahulukan. Seperti itu sih. Oke, kalau di Komkep sekarang lagi sibuk apa Kak? Kalau di Komkep memang selalu sibuk ya, karena saya juga sebagai bendahara, jadi apalagi sudah mau menyusun RAB untuk tahun depan gitu, Wow. jadi lebih sibuk lagi pastinya. Aku lihat di Komkep kan baru-baru ini ada banyak program-program baru ya Kak, dan Betul. yang pastinya hanya sebagian teman-teman muda yang tahu, dan tentunya banyak juga nih yang belum tahu. Kita kan mau dekat HOMS ya Kak kalau nggak salah Iya, ya. betul. Hari Momennya. Orang Muda Sedunia. Wih, sedunia. Oke, nah hari ini teman-teman kita akan ngobrol soal HOMS, Hari Orang Muda Sedunia, bersama dengan Kak Vero juga. Nah tentunya kita akan ngobrol dengan Kak Vero, kita akan tanya nih, sebenarnya HOMS itu apa sih Kak Vero? Iya, HOMS itu seperti yang kita ketahui ya teman-teman, adalah Hari Orang Muda Sedunia. HOMS ini merupakan event ataupun perayaan tahunan yang dirayakan oleh Gereja Katolik, khususnya untuk orang-orang muda, khususnya untuk kaum muda, yang merupakan menjadi perjumpaan atau pertemuan dari orang-orang muda sendiri. Nah, HOMS itu juga ya Epi, biasa kita kenal itu dengan sebutan dalam bahasa Inggris itu World Youth Day atau WYD. Itu mungkin adalah momen akbarnya gitu, pertemuan akbarnya. Kalau di secara nasional itu mungkin secara internasional. Nah, secara nasionalnya mungkin kita dengar itu dengan istilah Indonesian Youth Day atau IYD. Itu juga perayaan akbar untuk di tingkat nasionalnya sendiri di negara kita. Nah, turun lagi ke gereja lokalnya itu di tingkat keuskupan kita itu biasa kita kenal dengan Kam Youth Day atau KYD. Nah, ini sebenarnya adalah momen HOMS itu sendiri. Bapak Paus sangat menyarankan untuk di tingkat-tingkat keuskupan ini dirayakan secara rutin setiap tahunnya. Kalau mungkin secara internasional itu kita rayakan 3 atau 4 tahun sekali gitu ya. Nah, diharapkan gereja lokal ini mampu merayakannya setiap tahunnya. Mengapa? Karena mungkin tidak semua orang muda itu bisa ikut ke event internasionalnya gitu betul. ya. Kalau di 2027 nanti itu dirayakan di Korea Selatan. Wow. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, Mungkin Erebun. orang-orang muda ini bakal antusias, tapi kan tidak semuanya mungkin berkesempatan. Mungkin ada dari sisi studinya atau pekerjaan atau mungkin biaya. Nah, ini yang mungkin menjadi penghalang kepada orang-orang muda. Nah, dengan adanya perayaan-perayaan di tingkat keuskupan, di tingkat paroki-paroki, ini tentunya menjadi kesempatan yang sama untuk semua orang muda
merasakan hari orang muda sedunia itu sendiri gitu. Jadi memang momen ini sangat disarankan oleh Bapak Paus untuk dirayakan di tingkat keuskupan setiap tahunnya. Begitu kita kira-kira Epi. Wow. Jadi ternyata memang sudah ditentukan langsung ya begitu ya Kak Betul. oleh Bapak Paus ya. Iya. Terlihat ya Bapak Paus juga sangat dekat dengan orang Sangat muda. mendukung begitu ya, dengan Kak? orang muda, betul. Jadi kan ini si Homs akan dirayakan di Hari Kristus Raja ya Kak kalau nggak salah ya. Betul sekali. Nah, sebelum ngobrol dengan Kak Vero nih, Iya. Epi sempat cari tahu sedikit tentang Homs ini begitu. Ternyata beberapa tahun yang lalu Homs itu kalau nggak salah dirayakan di Minggu Palma atau apa gitu Kak. Nah, tapi kenapa sih sekarang itu bertepatan di Hari Kristus Raja begitu? Kenapa kira-kira itu Kak Ver? Iya, betul sekali Epi. Kalau kita melihat sejarah dari Homs ini sendiri, itu awalnya ditetapkan atau diprakarsai oleh Bapak Paus Yohanes Paulus yang kedua. Itu di tahun 1985 kalau tidak salah. Nah, memang itu awalnya ditetapkan di tahun 1985 oleh Bapak Paus Yohanes Paulus di perayaan Minggu Palma. Namun seiring berjalannya waktu, lalu Bapak Paus Fransiskus akhirnya menjabat dan memimpin Gereja Katolik. Beliau merubah dan menetapkan kembali bahwa Hari Orang Muda Sedunia ini menjadi bertepatan dengan Hari Raya Kristus Raja semesta alam. Kalau kita lihat kedua momen ini, Minggu Palma maupun Hari Raya Kristus Raja, ini sama-sama mengangkat momen Yesus Kristus sebagai Raja. Kalau di Minggu Palma itu kita lihat bahwa Yesus datang ke Yerusalem, kembali ke asalnya, dia dielu-elukan sebagai Raja Daud. Nah, kalau di Hari Raya Kristus Raja kita juga merayakan bahwa Yesus Kristus sebagai Raja yang menang. Jadi mungkin kedua momen ini hampir sama ya, bahwa ingin menonjolkan bahwa momen Yesus Kristus sebagai Raja. Jadi diubah menjadi Hari Raya Kristus Raja pun kita rasa itu tidak masalah gitu, karena momennya hampir sama. Mungkin ingin menunjukkan kepada kaum muda bahwa Yesus Kristus itu adalah Raja, dan memang beliau Yesus ini memang hadir dalam setiap perjalanan kita. Kalau mungkin kita bayangkan ya, atau kita flashback, orang muda ini sangat merindukan pertemuan-pertemuan, sangat merindukan perjumpaan-perjumpaan gitu. Jadi dengan event ini, dengan event Homs ini, diharapkan orang muda itu mampu bertemu dan berbincang dengan sesamanya untuk menyalurkan ataupun mengembangkan iman mereka. Mereka harus sadar bahwa peran orang muda ini sebagai masa kini dan masa depan gereja. Jadi Bapak Paus itu memang sangat menyarankan bahwa gereja harus peduli kepada orang mudanya. Jadi mungkin momen ini, momen Hari Raya Kristus Raja itu juga kalau kita tahu adalah akhir dari perayaan tahun liturgi kita setiap tahun ya. Mungkin disamakan dengan perayaan puncak iman orang muda. Seperti itu kira-kira itu. Oke. Wow, ternyata teman-teman Homs sendiri mempunyai sejarah yang sangat dalam begitu ya kan. Dan sebagai orang muda juga lagi-lagi kita diingatkan tentang kita adalah masa kini dan masa depan gereja. Dan itu tertulis di dalam Kristus Vivit. Oke, nah kita kan mau dekat nih Kak Hari Kristus Raja ya. Nah, bagaimana sih tahun ini Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Medan merayakan Homs? Seperti apa sih? Kita udah rindu nih untuk bertemu, atau jangan-jangan teman-teman udah rindu bertemu Kak Vero? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Ya, gimana tuh? Kalau Homs sebelum-sebelumnya kan memang kita rayakan setiap tahun ya gitu. Mungkin sebelumnya secara selebrasi gitu ya, di paroki, pernah mungkin di paroki Jalan Bali Siantar pernah, lalu di Kaban Jahe juga pernah, lalu di Paroki Tanjung Selamat juga pernah saya ingat gitu. Tetapi di tahun ini di tingkat Keuskupan Agung Medan kita tetap merayakannya, tetapi lebih sederhana, Epi. Jadi tapi ada sedikit berbeda, bahwa di Homs kali ini yang ke-39 ya tepatnya ya. 39. Kita akan merayakannya itu di Gereja Katedral, tetapi akan ada sedikit hal yang menarik, bahwa kita juga akan melakukan pelantikan dari PMK. Tapi keep secret ya gitu ya. Nanti akan kita bahas dulu. lagi. Belum, nanti kita langsung akhir ini Kak kalau udah bahas itu. Iya, tapi
teknisnya sendiri bahwa Homs kali ini itu dirayakan di Gereja Katedral, bentuknya seperti mungkin perayaan Ekaristi dahulu, lalu nanti akan ada ramah tamah. Seperti itu sih kira-kira. Wow, jadi teman-teman tahun ini tetap kita merayakan Homs begitu ya Kak, tapi kita merayakannya dengan yang sangat sesederhana mungkin. Dan di katedral. Di katedral. Tanggal berapa Kak? Tanggal 24 November bertepatan dengan Hari Raya Kristus Raja pastinya, Epi. Nah teman-teman jangan lupa ya untuk datang ke katedral untuk merayakan Homs. Nah tadi Kak Vero sempat spill dikit-dikit gitu ya. Nah tadi udah ngobrol panjang nih sama Kak Vero. Di Komkep ada yang baru nih teman-teman. Apa tuh? Apa ya? Apa tuh yang baru tuh Apa ya? Nggak tahu. Tadi Kak Vero sempat ngomong soal PMK nih. Nah itu apa sih Kak PMK ini? Tadi Kakak udah ngomong soal PMK, tadi juga udah soal Homs gitu ya. Nah, karena Kakak udah spill PMK, ayolah kita bahas PMK itu apa gitu ya. Apa sih PMK ini dan yang membedakannya dengan organisasi orang muda Katolik lainnya? Silahkan Kak. Iya, PMK ini adalah kepanjangan dari Pekerja Muda Katolik. PMK, Pekerja Muda Katolik. Kalau mungkin teman-teman, rekan-rekan pernah mendengar kalau di Jawa itu adalah istilahnya KKMK atau Keluarga Karyawan Muda Katolik. Itu sama saja, KKMK dengan PMK itu sama saja gitu. Cuman mengapa kita mengambil istilah pekerja bukan karyawan adalah supaya PMK ini mampu merangkul semua rekan-rekan yang sudah bekerja, jadi tidak terbatas hanya kepada orang-orang yang sebagai statusnya karyawan ya atau bekerja di kantoran, tidak, tetapi juga kita merangkul semua orang-orang muda ya di Keuskupan Agung Medan ini yang berstatus sebagai pekerja. Bisa itu dia sebagai karyawan ataupun bisa sebagai yang memulai usaha atau yang membuka usaha gitu. Jadi memang diharapkan PMK ini mampu merangkul teman-teman yang sudah bekerja. Nah, untuk membedakan PMK dengan organisasi lain sebenarnya adalah PMK ini sendiri di bawah naungan dari Komisi Kepemudaan gitu. Dan memang PMK ini berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi memang PMK ini dibuat untuk menjawab kerinduan dari orang-orang muda yang ada di paroki. Jadi mungkin latar belakangnya adalah beberapa ataupun orang-orang muda yang statusnya sudah bekerja ini merasa mungkin kurang sesuai karena ada perbedaan usia dengan orang-orang muda, OMK baru gitu ya, berbeda generasi. Jadi agak susah gitu. Betul, jadi merasa aduh aku kurang sesuai nih di OMK. Tetapi tidak menjadi semata-mata untuk memisahkan OMK dengan para pekerja ini, tidak. Tetapi mungkin ada beberapa orang muda ini yang mungkin dulunya tidak aktif di OMK, namun dengan adanya wadah PMK ini kita harapkan orang-orang muda ini juga aktif kembali gitu. Dan tentunya PMK ini akan kita rencanakan dengan beberapa program-program dan tentunya harus mendukung dengan fokus pastoral tentunya ya, mendukung gereja juga. Dan kita harapkan juga orang-orang muda yang ada di paroki-paroki yang tidak aktif sebelumnya, yang statusnya pekerja, itu mau bergabung dan ya mungkin bisa sharing-sharing pengalaman pekerjaan, mungkin ada yang mau membuka usaha, bisa sharing-sharing gitu. Jadi lebih berdasarkan asas kekeluargaan dan juga human resource nantinya. Jadi mungkin ada teman-teman yang baru lulus juga mungkin bisa bergabung, jadi bisa belajar banyak kepada kakak abang yang sudah bekerja, yang memiliki pengalaman yang luas mungkin. Jadi salah satunya jawaban juga atas kerinduan teman-teman yang di paroki. Oke, berarti Epi bisa gabung ini karena bisa dong. Boleh. Oke, sangat menarik ya Kak Fer, bahwa PMK dibuat justru supaya tidak terlihat eksklusif begitu. Kenapa KKMK bukan namanya gitu, nggak namanya seperti itu? Karena nanti hanya tergolong kepada teman-teman pekerja yang karyawan, berstatus karyawan gitu. Wow, apa ya, teman-teman muda yang tergolong dan ikut di dalam PMK ini sangat visioner ya pemikirannya, sampai memikirkan bahwa supaya namanya itu bisa mencakup semua orang dengan jenis pekerjaan apapun. Iya, betul. Oke, Kak Fer, kita udah ngobrol sangat lama. Iya. Haus nggak? Haus banget dong. Aku juga haus. Maka dari itu, marilah kita minum dulu minuman Kobar. Wow. Boleh nih. Wah, beruntung banget nih diundang ke Kobar nih. Sering-sering ya Epi yang undang lagi. Siap Kak. Silahkan Febri. Wow. Wow.
Terima kasih, Ini coklat Febri. dingin, Kak. Terima kasih, Febri. Oke. Yuk, kita coba. Ini coklat dingin ya, Epi ya? Iya, coklat dingin. Wih, kayaknya rasanya bakalan Seperti yang pernah ada. ini bakalan seru nih karena di Kobar ini lagi cuacanya agak sedikit terik ya, minum es gini lagi di Gerai Kobar. Aduh, coba kita coba dulu, Epi. Waduh, Memang waduh. Kobar ini. Dan jangan lupa teman-teman, ini karya orang-orang muda di Keuskupan Agung Medan. Medan, betul sekali. Jadi teman-teman mungkin yang mau mampir silahkan, gak ada ruginya teman-teman. Makanannya enak, minumnya bagus dan luar biasa pelayanan di sini dan suasananya juga cozy banget. Cozy banget. Oke, jadi Kak Vero aja udah main ke Kobar, masa kamu enggak? Katanya mau jumpa sama Kak Vero, gimana sih? Iya, mana tahu mau main-main juga ke Komkep ya kan? Boleh. Nanti kalau misalnya main ke Komkep, teman-teman harus mampir ke Kobar dulu, harus minum dulu, harus makan makanan Kobar dulu. Betul. Oke. Nah, oke. Kalau boleh tahu nih Kak, sebagai Ya. kakak juga pengurus dari Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Medan, dan salah satunya Kak Vero juga yang menginisiasi PMK ini teman-teman. Nah, mau tahu nih Kak, kenapa sih Komkep itu mau membuat organisasi baru ini yang namanya PMK? Apa sih yang melatar belakangi gitu? Iya, PMK ini dilatar belakangi seperti yang aku sampaikan tadi bahwa adanya kerinduan, adanya permintaan dari paroki-paroki bahwa mereka menginginkan wadah untuk berkumpul seperti itu, khususnya untuk orang-orang muda yang sudah bekerja. Nah, PMK ini sebenarnya dimulai itu dari event retret. Wow. Jadi Komisi Kepemudaan ini menjawab kerinduan para OMK pekerja di paroki itu awalnya dengan membuat kegiatan retret OMK pekerja. Kalau tidak salah itu di Juni di tahun ini ya, Komisi Kepemudaan membuat event ini dan luar biasa antusias dari orang muda di paroki itu cukup baik gitu. Sekitar 30 sampai 35 orang mengikuti retret ini. Tentunya dari latar belakang yang sangat berbeda, Epi. Ada dokter, Wow. ada perawat, karyawan BUMN, ada juga PNS. Itu kan idaman semua nih kan. Lalu ada karyawan paroki juga ada, karyawan pastoran juga ada, gamers juga ada yang dari online gitu. Lalu karyawan swasta juga ada, lalu ada konsultan pajak. Luar biasa, dari segi latar belakangnya ini saja sudah berbeda-beda gitu. Dari Komisi Kepemudaan sendiri itu merasa bahwa ini adalah langkah awal yang sangat baik gitu. Jadi setelah retret ini selesai, euforia dan momen kebersamaan antara OMK pekerja ini juga tetap berlanjut gitu, tidak semata-mata selesai di retret ini. Nah, makanya dari para pengurus ini mencanangkan bahwa diharapkan orang-orang muda yang sudah terbentuk dari retret ini tadi itu bisa dapat membuat wadah sendiri. Tentunya nanti akan memanggil dan mengajak teman-teman OMK pekerja yang lainnya yang mungkin belum mengikuti event retret tapi bisa bergabung. Nah, PMK inilah yang jawabannya atau hasil akhirnya gitu. Mungkin bukan juga hasil akhirnya tapi langkah awal untuk memulai PMK yang selanjutnya. Tapi PMK ini memang tidak ada dalam paroki-paroki ya, Epi ya. Masih hanya dalam tingkat keuskupan saja di bawah Komisi Kepemudaan. Tapi tidak dapat dipungkiri nantinya akan ada PMK perkumpulan-perkumpulan di paroki-paroki gitu. Itu juga sangat diharapkan. Jadi antusias dan juga respon feedback dari orang muda di paroki juga pasti akan sangat baik gitu. Mengingat bahwa orang muda ini adalah masa depan dan masa kini gereja gitu. Jadi tidak boleh kita hal-hal seperti ini itu tidak boleh kita biarkan, tetapi harus kita rangkul, kita buat wadahnya supaya mereka tetap ada. Jadi kita dapat menjawab permintaan dari Bapak Paus bahwa gereja harus peduli terhadap orang muda. Wow. Seperti itu. Sangat menarik ya Kak, bahwa justru dari retret begitu Iya, ya. dari Nah, retret. mau tahu nih sebenarnya sebelum ada retret atau memang sebelum dibuat retret ini
kakak ataupun pengurus Komkep ataupun Romo memang sudah memikirkan begitu bahwa ketika nanti di retret ini kita akan membuat organisasi yang namanya PMK atau justru saat retret itulah ide ini muncul gitu Kak? Iya, awalnya memang hanya menjawab dari keinginan paroki-paroki ini saja ya gitu. Dibuat dulu deh retret gitu bagaimana. Namun karena responnya sangat luar biasa, jadi kita harus membuat ini, harus tidak boleh apinya ini sampai mati gitu. Jadi kita harus melanjutkannya gitu. Jadi memang para pengurus bersama dengan Romo sudah setuju bahwa mulai dari retret ini kita harus melanjutkan kembali gitu sih. Wow, berarti memang supaya apinya tetap menyala begitu ya Kak. Jangan api yang sudah menyala tiba-tiba padam, lalu kita pusing lagi harus menyalakannya seperti apa. Betul. Oke, nah Kak, ngomong-ngomong juga kita berbicara soal kakak abang lah ya kalau aku bilang lah ya, karena masih baru lulus. Oke, kakak abang di PMK tentunya juga semua pekerja begitu ya. Kalau kemarin itu waktu retret OMK pekerja, ada nggak sih Kak yang lucu-lucu misalnya, contohnya ikut retret karena cari jodoh misalnya, justru nggak kepikiran kalau misalnya akan ada nih organisasi PMK, justru mikirnya mau cari jodoh, ada nggak sih Kak gitu waktu retret? Ya pastilah ya gitu, dari teman-teman yang hadir itu mungkin saja keinginan pertamanya itu yaitu cari jodoh gitu. Tapi setelah mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah dibentuk oleh panitia sedemikian rupa, mungkin tujuannya lebih kita fokuskan lagi gitu, dan akhirnya mereka menyadari bahwa oh ternyata di sini bukan hanya ajang cari jodoh aja gitu, tapi lebih sharing pengalaman. Karena momen yang paling berkesan itu ya menurut saya itu pada saat sharing profesi atau sharing pekerjaan. Itu dari kita buat kelompok-kelompok, nah dari beberapa kelompok itu sharingnya itu sangat luar biasa gitu, jadi memang sangat menyentuh. Saya saja bahkan merasa, aduh ini sharing bakalan seperti ya mungkin biasa aja gitu sharing pekerjaan, tapi karena memang mereka dari latar belakang yang berbeda, lalu mungkin mereka juga sudah mengalami kerinduan untuk berjumpa, kita fasilitasi dan akhirnya hasil dari sharing itu luar biasa gitu. Jadi ada yang sangat menyentuh, ada yang bahkan kita tidak tahu nih, baru berjumpa hari itu saja bisa mereka bersharing begitu dalam gitu. Jadi memang ini adalah momen yang luar biasa saat retret yang saya rasakan. Seperti itu. Aku bahas PMK sama kakak aku merinding tahu. Kayak kenapa ya? Apakah karena energi dari abang kakak PMK ini sangat kuat begitu ya? Jadi ketika kita membicarakan PMK pun kita merasa apa ya? Apinya jadi menyala, jadi menyala abangku, berkobar-kobar. Karena kita sedang berada di tirai kobar. Oke, nah terakhir nih Kak Fer, ada nggak Kak pesan atau ajakan kepada kakak abang yang sedang bekerja juga yang mungkin belum tahu tentang PMK? Itu satu. Lalu yang kedua, ajakan juga kepada seluruh orang muda di Keuskupan ini terkait Hari Orang Muda Sedunia di 24 November 2024. Silahkan Kak Vera. Oke, nah PMK ini memang kita tahu adalah organisasi yang baru atau wadah lah ya, bukan organisasi, wadah yang baru. Nah, kita mengharapkan memang orang-orang muda ini mau bergabung gitu dan ikut bersama kita gitu. Nah, mungkin supaya mau, mereka juga harus tahu nih bagaimana sih syaratnya kan gitu kan, apa sih yang harus kita persiapkan gitu. Tenang saja teman-teman, syaratnya tidak seperti CPNS yang harus melengkapi berkas-berkas, nggak ada. Yang penting itu adalah sudah bekerja ataupun sedang mencari pekerjaan, tidak masalah gitu. Lalu yang pasti adalah beragama Katolik. Wow, kalau ya agama lain nggak bisa karena pekerja muda Katolik. Masuk dulu ke gereja Katolik. Sini. Iya. Lalu yang ketiga itu adalah memang mau untuk melayani di gereja, ya tidak terbatas sebenarnya. Nah, teman-teman muda dimanapun berada, mari ikut ke PMK, Pekerja Muda Katolik. Jadi tidak terbatas, jangan merasa bahwa aku bukan karyawan, aku bukan pekerja kantoran, aku bukan ini, aku tidak. Jadi kita tidak terbatas hanya di situ. Kita merangkul, menerima semua karyawan-karyawan, pekerja-pekerja, teman-teman yang mungkin sedang membuka usaha atau sudah menjalani usaha. Kita membuka dengan tangan terbuka. Mari ikut ke PMK, Pekerja Muda Katolik di Keuskupan Agung Medan. Nah, untuk event kita sendiri itu
di tanggal 24 November nanti bertepatan dengan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, kita akan merayakan HOMS yang ke-39 bertempat di Gereja Katedral Medan di misa pukul 17.00 atau jam 5 sore. Nanti kita akan merayakan misa bersama. Nah, setelah misa, kita akan merayakan acara Ramah Tamah. Nanti kita akan bisa berinteraksi, ngobrol, dan berkenalan satu sama lain. Jadi, bisa lebih mengenal PMK itu seperti apa sih. Dan tentu saja Epi, ada yang menarik karena memang nanti pada saat acara Ramah Tamah ini kita juga akan diisi oleh motivator yang sangat luar biasa. Siapa ya? Mungkin kita bisa kita rahasiakan dulu, supaya ketika nanti teman-teman datang, wow, jadi ini toh yang dibahas di Kokes gitu ya. Tentunya pasti sangat menarik dan sangat harus diikuti oleh seluruh orang muda Katolik, khususnya untuk para pekerja muda Katolik. Nah ini mungkin yang paling terakhir Kak Fer. Kak Fer udah ada pacar? Saat ini belum ada ya, saya masih single. Tapi memang sudah ada cincin. Berarti cincinnya cincin apaan tuh? Ya cincin dipakai aja untuk jaga-jaga. Nah jadi ketik di Kokes ini Kak Fer, jika orang muda yang ngobrol, kita harus bertanya soal ada pacar atau nggak ada pacar. Kenapa? Supaya ketika teman-teman Kokes, siapapun yang laki-laki tentunya ya, yang mau berkenalan lebih lanjut dengan Kak Vero, nanti kami kasih kontaknya di bawah ini. Instagram kali di sini. Ataupun teman-teman datang di acara HOMS tanggal 24 November. Jadi bisa langsung berkenalan dengan Kak Vero. Siapa tahu setelah menonton Kokes, abang-abang yang di luar sana bisa ketemu dengan jodohnya. Dan jodohnya adalah Kak Vero. Wow. Itu bisa aja. Oke, Kak Vero, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol dengan Epi dan dengan teman-teman Kokes soal banyak hal, terutama tadi soal PMK ya, bagaimana PMK dibangun oleh Komkep, dan yang menginisiasinya salah satunya adalah Kak Vero Sitanggang. Baru Sitanggang ya. Jadi kalau ada yang Marito, tolong jangan maju, mundur saja. Mundur. Karena soalnya, jadi agak luas. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton kita sampai akhir. Sampai bertemu lagi dengan saya Epifania Bulele. Bye-bye.